setelah turun wahyu kedua, Bapak dan saudara-saudara, yang mengintrodusir, yang meyakinkan kita satu jaminan yang pasti, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, bahwa hanya dengan Quran ini Anda bisa dijamin tidak gila. Manakala Anda mencoba tidak berpegang kepada Quran ini, Anda akan gila. Dapat dikatakan kalau dunia tidak berquran, dunia akan gila. Dan siapa yang sangkal sekarang kalau dunia tidak gila, Bapak dan saudara? Sehebat-hebatnya rasanya kita juga ikut-ikut keserempet jadi kadang-kadang gila-gilaan juga. Ini karena dunia memang sudah tidak sekesentuh lagi, tidak yakin dan tidak percaya dengan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Saya katakan dalam ceramah Maulid di KKSS di Samarinda, saya sampai sekarang tidak habis pikir, kenapa doa Abu Darda itu dijamin menangkal kebakaran. Yakin sekali Abu Darda bahwa rumahnya tidak terbakar pada waktu terjadi kebakaran. Sementara orang melihat bahwa habis betul rumahnya Abu Darda. Abu Darda mengatakan tidak, matamu yang rusak kalau rumah saya hangus. Abu Darda, hangus yang bagaimana lagi? Nah, saya lihat enggak. Setelah padam api, dikunjungi kawasan itu, betul rumahnya Abu Darda tidak terbakar. Ditanya kenapa? Nabi pernah mengajarkan kepada saya doa ini, dan saya baca. Saya yakin sekali bahwa Nabi tidak mungkin bohong, saking yakinnya. Jadi biar kamu bilang terbakar, tapi yakin saya Nabi tidak bohong. Saya tetap berada pada pendirian, rumah saya tidak terbakar. Saya baca itu doa. Tidak ada sepotong pun juga yang menyebut api, Bapak dan saudara. Tidak ada juga yang menyebut air. Tapi apa katanya, kenapa doa ini dikatakan penangkal kebakaran? Saya ungkap ini, saya katakan di depan para sebagian anggota Muspida dan termasuk Bapak Danrem. Saya kepingin juga rasanya membantu pemerintah menyelamatkan Bukit Soeharto ini, Pak. Di mana dunia sudah turun tangan untuk menyelamatkan, tidak ada yang berhasil. Saya kepingin menyodorkan ini doa kepada Bapak pemerintah. Sebab melihat doa itu tidak ada kaitannya dengan Nabi. Seluruhnya isinya adalah menginformasikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Masya Allah kana wa lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwata illa billah ila akhir doa. Apa yang kamu kehendaki Allah terjadilah, yang kamu tidak kehendaki tidak terjadilah. Aku minta lindung daripada segala yang mencelakakan saya, dan seterusnya dan seterusnya. Saya menarik kesimpulan, asal kita memperlakukan Allah sebagaimana mestinya, insya Allah Allah tidak akan mengizinkan terjadi hal-hal yang merugikan kita di alam ini, di dunia. Tapi kalau Allah mulai tersinggung, sikap kita, perilaku kita mulai tidak mengakui kekuasaan Allah, mulai kepala batu, mulai ngarut-ngarut, mulai terkesan kurang ajar, acuh kepada Allah, seolah-olah Allah mengatakan, tunggu aja nyon, tunggu. Kau kira saya cuma pajangan saja? Kau anggap saya sudah pensiun, sehingga saya larang judi malah tambah jadi, saya larang zina malah tambah dilokalisir, saya larang korupsi malah jadi budaya. Memangnya kamu tidak yakin bahwa saya ada dan saya kuasa? Tunggu, nah kebakaran lah, bencana bumi lah, bencana alam lah, apa segala. Saudara katakan apa belum mau tahu ini? Kalau belum saya tambah lagi. Walanudzikannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Kalau tidak kamu segera kembali ini, saya tambah lagi. Bukan saja Bukit Soeharto yang kebakaran, di semua bukit.
Indonesia bisa saya bakar. Apa susahnya? Kalau dia mau, Bapak dan saudara. Seolah-olah begitu. Inilah yang saya katakan. Allamal insan malam ya Allah. Kita memerlukan informasi. Tapi tidak semua informasi kita perlukan. Ada yang memang kita perlukan segera, mendesak. Siapa yang memberitahu Nabi pada waktu beberapa detik lagi batu itu akan digulung dan akan menimpa Nabi kepalanya sekaligus badannya. Tapi beberapa detik sebelum batu itu tergulung, Nabi berdiri. Dan begitu dia berdiri masih panas tempat duduknya, batu pun jatuh. Siapa yang beritahu? Allamal insan malamnya Allah. Informasi yang begini nih yang sangat diperlukan. Luar biasa Bapak dan saudara. Bagaimana cara memperlakukan Allah supaya Allah tidak terlambat memberikan informasi yang kita perlukan? Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Laksanakanlah Quran ini. Wujudkanlah kehidupan yang Qurani. Hanya dengan cara itu Anda bisa lolos dari kegilaan. Manakala hidup ini tidak Qurani, siap-siaplah jadi gila. Dan gila betul. Bukan gila main-main, Pak. Gila sungguhan. Andai kata ada kata-kata di atasnya gila, itulah yang paling cocok. Kalau mencoba mewujudkan hidup yang tidak Qurani itu. Dan ini bukan pada pribadi, pada kehidupan di dunia ini. Mutlak itu. Tugas kita, tanggung jawab kita, dan katakanlah cita-cita kita. Cita-cita setiap muslim untuk mewujudkan kehidupan yang Qurani itu. Ideal sekali andai kata kita di dalam mempelajari Islam ini yang pertama-tama tertanam keyakinan kepada Allah dengan seluruh jaminannya yang begitu merangsang, di antaranya Allamal insan malam ya Allah, itu membentuk perwatakan kepribadian kita. Kemudian yang kedua ditanamkan di dalam diri kita cita-cita untuk kita perjuangkan perwujudannya, untuk kita tampilkan menjadi satu kenyataan di dalam hidup ini, mewujudkan hidup yang Quran itu. Kesana kita pergi, kesana kita tuju. Itu yang mau digapai, itu yang mau dicapai. Itu target, itu sasaran. Sehingga setiap orang Islam yang tampil menjadi orang Islam, begini ini hidupnya. Dia yakin dengan Allah dan dia punya cita-cita untuk hidup berquran. Baru 2 ayat ini saya yakin memang sudah ajaib itu orang itu. Dia akan menjadi manusia langka Bapak dan saudara. Sebab keyakinan ini sudah merupakan satu kekuatan tersendiri. Menggapai cita-cita merupakan arahan, bimbingan, pemanfaatan kekuatan ini. Sehingga boleh dikata seluruh aktivitasnya, seluruh geraknya, seluruh kegiatannya adalah menggunakan potensi keyakinan kepada Allah menuju terwujudnya cita-cita, mewujudkan hidup yang